Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas 2 yang sudah saya kerjakan dengan mata kuliah Big Data Analysis dan Business Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Agung Tiyayudi, Eskom, MPom. Materi pertama yang akan saya jelaskan itu adalah clustering atau unsupervised learning. Maksudnya apa sih unsupervised learning? Metode atau teknik di sini untuk menganalisa dari proses data mining pastinya untuk mengelompokkan objek atau data ataupun variabel dengan kemiripannya berdasarkan karakteristik ataupun bisa berdasarkan data yang kira-kira kolerasinya relevan. Seperti itu kurang lebih. Clustering ini sendiri memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama itu adalah clustering feature. Clustering feature terdiri dari partitioning, hierarchical, dan overlapping. Prosedur clustering itu adalah perumusan variabel dan normalisasi data cluster. Terus clustering juga harus memperhatikan good clusternya. Good cluster itu harus mencapai atau memiliki goals atau tujuan seperti within cluster ataupun between cluster seperti ini. Ataupun juga clustering harus juga bisa mencapai kemiripannya dengan beberapa teknik yang dimaksud similarity measure dengan teknik dynamic time wrapping ataupun autokolerasi based essence. Nah, selain itu, clustering juga memiliki metode yang biasanya digunakan. Ada 4 di sini. Yang pertama, single linkage, complete linkage, average linkage, dan word method. Dan yang terakhir, clustering itu akan mencapai proses di mana clustering tersebut divalidasi menggunakan Copenhagen kolerasi koefisien dan Silhouette koefisien. Karakteristik clustering itu memperhatikan 3 aspek. Yang pertama itu adalah partitioning cluster yang juga disebut exclusive clustering. Adalah suatu objek atau variabel yang memungkinkan data tersebut dapat dimasukkan atau dipindahkan ke dalam cluster tertentu. Nah, di sini biasanya itu yang digunakan adalah algoritma K-means. Selain itu, ada juga hierarchical clustering. Artinya, suatu objek atau data yang masuk ke dalam cluster harus dan tidak boleh dipindahkan ke cluster lain. Nah, biasanya itu algoritma yang menggunakan ini adalah agglomerative clustering. Lalu yang terakhir, overlapping cluster. Artinya, suatu data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus berdasarkan nilai ataupun derajat keanggotaannya. Pada metode ini digunakan adalah algoritma fuzzy sequence atau Gaussian mixture. Bagaimana sih mendapatkan clustering yang baik? Itu harus mencapai ataupun menerapkan prosedur yaitu merumuskan masalah berdasarkan variabel dengan proses pengelompokan dari kemiripan anggotanya. Yang tadi saya bilang harus relevan. Itu syarat pertama. Yang kedua, normalisasi data dengan pengelompokan objek yang mempunyai kemiripan dalam satu cluster berdasarkan jarak ataupun skala. Kenapa sih kayak gitu? Agar si bias dalam cluster itu hilang.
minimal itu 0. Kenapa harus dinormalisasi? Karena seperti di BMS, data itu akan terhimpun menjadi banyak, pasti nanti akan ada data yang sifatnya kotor ataupun kurang baik. Nah, itu nanti yang coba dihilangkan dari proses normalisasi ini. Nah, untuk dynamic time wrapping itu teknik pemrograman dinamis yang di sini digunakan untuk menentukan jalur terbaik dari jarak minimum antara dua data dengan runtun waktu yang sama berdasarkan matriks. Kalau ini berdasarkan matriks, kalau autokolerasi Bayes descent itu sama hubungan dua data dalam runtun waktu yang bersamaan dengan fungsi autokolerasi antara dua tersebut menggunakan vektor pendugaan. Jadi yang kedua ini lebih ke vektor perumusan dalam menentukan hasilnya. Nah, semuanya ini harus dipertimbangkan. Ada dua yang harus dipertimbangkan, yaitu within cluster. Apa sih within cluster? Within cluster itu besarnya homogenitas antar anggota. Jadi di dalam cluster itu anggotanya berapa besar homogenitasnya. Nah, terusnya untuk between antara klasternya itu besar heterogenitasnya antar klaster itu harus sama lah kurang lebih gitu, harus balance gitu. Prosedur ini biasanya diterapkan pada analisa klaster di data mining. Next, metode clustering yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah pengelompokan hierarki. Yang dimaksud di sini pengelompokan hierarki. Metode cluster dengan cara membangun sebuah hierarki kelompok yang umumnya itu ada dua, aglomeratif pemusatan dan divisif penyebaran. Ya. Metode aglomeratif merupakan metode pengelompokan hierarki dengan bottom up algoritmanya. Nah, yang menerapkan bottom up itu adalah single link edge dan beberapa link edge lainnya. Cuman yang sangat strong atau kuat poinnya adalah single link edge, yaitu prosedur clustering diawali dengan pengelompokan cluster secara bottom up. Tuh, juga menggabungkan dua cluster harus berisi pasangan elemen matriks ya di sini untuk mencapai kemiripannya. Seperti tadi di between. Terusnya, complete link edge. Prosedur clustering diawali dengan penggabungan dua cluster dari jarak terjauhnya. Kalau ini jarak nanti ya di yang single link edge itu dari bottom up-nya, yang ini jarak terjauhnya dari matriks yang berada di cluster yang sama. Nah, kalau average, prosedur clustering berdasarkan jarak rata-rata antara semua objek dengan mendefinisikan matriks tersebut. Nah, diperoleh objek yang paling dekat, terusnya digabungkan. Word method, prosedur clustering dengan meminimumkan variasi antar objek. K-mean clustering itu adalah algoritma cluster yang model centroid yang berupa nilai titik tengah satu cluster. Centroid biasanya digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap cluster. Prosedur algoritma ini dimulai dari menentukan koordinat titik tengah setiap cluster, lalu menentukan jarak tiap objek terhadap koordinat titik tengahnya. Algoritma K-means itu biasanya digambarkan berdasarkan flowchart ini. Yang pertama itu adalah mendefinisikan jumlah klasternya di tahap sini. Lalu kedua, menentukan sentroidnya, inisialisasi nilai sentroidnya sebagai nilai acuannya. Setelah itu, menghitung
atau menandai jaraknya, distance-nya setiap komponen. Nilai datanya dari sentroid awal kemudian masukkan ke sentroid yang paling dekat. Tuh, jadi ini yang paling dekat dengan rumus Euclidean distance. Setelah itu, hitung dan ubah kembali sentroid setiap klaster sebagai rata-rata dari seluruh anggota kelompok klaster. Nah, setelah dihitung lagi, dicek semua data tersebut, letak data tersebut yang berdekatan dengan sentroid itu convergence atau tidak, konvergen atau tidak, maksudnya itu tidak berubah dari klaster tersebut. Jika berhenti, maka lakukan langkah kedua. Jadi baik lagi ke langkah yang menentukan sentroid. Itu jika terhenti. Nah, kalau tidak terhenti berarti sudah selesai prosesnya. Nah, yang terakhir itu adalah uji validitas clustering. Yang pertama, uji validitas clustering diperlukan untuk melihat kebaikan atau goodness atau quality hasil cluster. Koefisien kolerasi kohenetik merupakan koefisien kolerasi antara elemen-elemen asli matriks dan ketidakmiripannya dari jarak Euclidean tadi dan elemen yang dihasilkan oleh dendrogram. Copenetic Correlation Coefficient. Yang ketiga, uji validitas menggunakan Silhouette Coefficient. Biasanya digunakan untuk melihat kualitas dan kekuatan klaster. Seberapa baik objek tersebut ditempatkan di klaster. Metode ini digabungkan dengan metode cohesion dan separation. Sedangkan purity atau kemurnian dari suatu klaster direpresentasikan sebagai anggota klaster yang paling banyak untuk suatu kelas. Nah, setelah itu nilai dari Silhouette Coefficient dan purity metode single S lalu lebih tinggi dibandingkan dari metode K-means. Nah, reviewnya dari metode clustering ini, hasil analisis cluster salah satunya dapat berbentuk diagram dendrogram, yaitu merupakan hasil dari metode aglomeratif yang menggambarkan proses pembentukan klaster dan dapat ditampilkan dalam bentuk diagram. Kelebihan klaster itu dapat mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan variabel yang relatif banyak, sehingga data yang direduksi dengan kelompok yang akan mudah dianalisis. Maaf, suara saya lagi kurang. Dapat dipakai juga dalam skala data ordinal, interval, dan rasio. Itu kelebihannya. Kekurangannya maksudnya. Bersifat subjektivitas peneliti. Jadi ini lebih ke individu sifatnya. Terusnya kesulitan penelitian jika data terlampau heterogen. Ini maksudnya kekurangan ya, sorry. Nah, terusnya memiliki banyak metode sebagai perbandingannya. Jadi metode K-means harus dibandingkan lagi dengan singling edge. Nah, itu biasanya di clustering itu sangat banyak perbandingannya. Makanya di sini metode aglomeratif nilainya lebih tinggi daripada nilai yang lain. Itu metode yang lain, sorry. Clustering tidak efektif jika terlalu besar observasinya. Jadi kalau clustering kekurangannya itu tidak efektif kalau observasi yang dilakukan itu terlalu besar. Ya. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah klasifikasi. Masuk dari klasifikasi itu adalah supervised learning. Berbeda dengan clustering, klasifikasi itu metode mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Maksudnya itu data-data tersebut ada labelnya gitu. Nah, biasanya kan kalau orang di label itu lebih mudah untuk
analisa. Nah, ini di sini di metode klasifikasi. Nah, klasifikasi merupakan proses data mining. Nah, setelah clustering biasanya itu akan didapatkan data yang sifatnya data supervised. Nah, data supervised ini nantinya akan dibagi menjadi dua, data training dan data testing. Nah, ini pengecekan cross validasi secara acak ataupun split validasi. Kalau split validasi, data training harus 75% dibanding data testing. Nah, setelah itu data training ini akan diproses dengan algoritma klasifikasi. Apa sih algoritma klasifikasi itu? Terdiri dari naive Bayes, KNN, dan decision tree. Nah, setelah itu terbentuklah apply model dari data training tersebut untuk menguji performa dari data testing. Yang biasanya diuji itu akurasinya, presisinya, dan recall-nya dari data testing. Akurasi apa sih? Akurasi itu merupakan rasio prediksi benarnya, positif dan negatifnya dengan keseluruhan data. Rumusnya seperti ini. Precision merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan seluruh hasil yang diprediksi positif. Maaf tipe. Nah, maksudnya rumusnya seperti ini. Dan recall sensitivitas merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan seluruh data yang benar. Nah, rumusnya seperti ini. Naive Bayes. Naive Bayes itu adalah probabilistik yang tergolong cepat dan sederhana berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi fitur dapat berdiri sendiri. Naive Bayes hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasi data. Naive Bayes mengasumsikan bahwa nilai dari sebuah input yang memiliki atribut pada kelas tersebut atau label itu tidak tergantung dengan nilai atribut yang lain. Nah, model Naive Bayes menawarkan klasifikasi kompetentif untuk kategorisasi teks dibandingkan dengan model klasifikasi data driven. KNN atau kepanjangan dari K-nearest neighbors adalah metode yang digunakan untuk klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek. Maksudnya itu, jadi satu metode ini dalam top 10 itu maksudnya itu dia mengkelompokkan jarak terdekat objek tersebut. Keunggulan metode KNN ini memprediksi tangguhnya data training yang noise dan efektif apabila data trainingnya besar. Itu kurang lebih. Nah, untuk decision tree ini yang biasanya digunakan dan sekarang pun sepertinya lagi digunakan dalam menganalisa kasus COVID di Indonesia. Decision tree itu adalah metode memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif prestasi si siswa. Ini maksudnya dari contohnya ya, pada hasil akhir dari prediksinya. Nah, decision tree akan mengubah data ke dalam bentuk visual yang berbentuk diagram pohon. Terusnya dinyatakan bentuk tabel tersebut dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Salah satu dari atribut yang merupakan atribut menyatakan data solusi per item data tersebut dengan data atribut.
Data atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Alur proses analisis dalam decision tree adalah mengubah bentuk tabel atau data dalam bentuk tabel itu menjadi model tree. Menggunakan model tree menjadi rules dalam penyederhanaan rule atau pruning. Ini bisa diterapkan dalam kasus COVID di Indonesia. Itu dari jumlah gejala yang ada atau yang terindikasi, terus ada tidak terindikasi maupun dari OTG. Di sini dipelajari sebab-sebabnya itu. Makanya dibutuhkan algoritma decision tree. Untuk yang terakhir adalah association atau rule miningnya. Maksudnya itu adalah metode untuk menemukan suatu kombinasi item dengan pola terhadap data. Nah, di sini maksudnya itu seperti basket analisis. Basket analisis itu yang biasa digunakan adalah algoritma a priori, merupakan algoritma yang berpengaruh untuk mining frequent item set. Di sini menggunakan association rule. Jadi algoritma ini digunakan ketika customer A membeli barang. Ya, di sini ada membeli barang dengan kemungkinan barang tersebut akan dipilih juga dengan customer karena barang A sama barang B itu persentase kedekatannya itu sangat erat atau sangat dekat. Seperti misalkan di supermarket ada proses display antara produk kecantikan misalkan seperti krim, nanti di sampingnya biasanya ada kapasnya atau pada pembersihnya. Nah, itu kenapa dibuat seperti itu? Nah, ini metode association rule yang dimungkinkan presentasenya itu sangat dekat, makanya proses ini sangat digunakan sekali pada supermarket atau hypermarket. Nah, asosiasi market basket analysis itu memiliki beberapa bisa dibilang faktor lah atau rumusannya. Yang pertama itu adalah if then. Nah, asosiasi ini terbentuk dari if then atau jika dan maka. Aturan ini dihitung dari sekumpulan data yang sifatnya probabilitas. Makanya kayak tadi itu misalkan jika pakai krim pastikan pakai kapas. Nah, itu maksudnya dari asosiasi ini. Metodologi analisis asosiasi itu menganalisa pola progresi tinggi terhadap kombinasi item. Ya, di sini kombinasi itemnya memenuhi syarat minimum dari support yang ada di database atau di sistemnya. Nah, rumusnya seperti ini. Pembentukan aturan asosiasi setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasinya dengan memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung confidence aturan tersebut dari asosiasi A dan B-nya seperti rumusan berikut. Ya, sampai di situ presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Mohon maaf untuk semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.